إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya kehidupan dan kesenangan dunia betul-betul kesenangan yang menipu dan melalaikan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Ali Imran, di antaranya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, kata Allah. Kesenangan yang melalaikan. Dan faktanya, betapa banyak manusia hari ini dan betapa banyak kaum muslimin hari ini terlalaikan dengan dunianya, dengan kesenangan dunia yang telah diraihnya, dengan harta, jabatan, kehormatan dan seterusnya. Betapa banyak orang hari ini terlalaikan dari tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Betapa banyak orang hari ini tertipu sehingga lupa menyiapkan bekal di kehidupannya yang abadi. Banyak manusia lupa dan lalai bahwa kehidupan dunia ada batasnya, ada akhirnya, yang dinamakan dengan kematian, jamaah. Bukankah setiap orang yang hidup di dunia mereka akan merasakan kematian yang semua dunia yang telah diraihnya akan ditinggalkannya, akan dia tinggalkan semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang juga Allah menyebutkan dalam surat yang sama, dalam ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasakan kematian. Pasti akan ada batas akhir hidup di dunia. Semua yang dia bangga-banggakan, pencapaian dunia yang telah dia raih, semuanya akan berakhir dan ditinggalkan. Yang banyak manusia tidak tersadarkan bahwa kematian telah mengakhiri semua kehidupan dunianya. Betapa banyak orang lupa menyiapkan bekal menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya.
Bukan kematian itu ada sesuatu yang pasti jamaah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Yang bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditangguhkan kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajal itu telah datang kepada kita, maka tidak ada yang bisa menunda. Tidak ada yang bisa menangguhkan di antara kita. Sebagaimana juga tidak bisa ada yang bisa mempercepat ajalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 49, ayat yang mungkin kita sering mendengarnya, bagaimana kematian digambarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada mereka manusia, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditangguhkan walaupun sesaat, kata Allah Jalla wa Ala. Walaupun sebentar. Siapapun orangnya jamaah, mau dia presiden, mau dia atasan, mau dia bawahan, kalau ajal datang kepada mereka siapapun orangnya, apapun jabatannya, maka tidak bisa ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Apakah dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan kehormatannya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dipercepat. Apakah karena kita saat ini sedang istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah, sedang semangat-semangatnya melaksanakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu agar penutup hidup kita, penutup hidup yang husnul khatimah, lalu kita minta percepat agar ajal itu datang kepada kita? Tidak bisa jamaah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Kematian yang Allah gambarkan sesuatu yang pasti datang kepada kita, sesuatu yang pasti menjemput kita. Yang Allah juga menggambarkan, sekalipun seorang itu dia bersembunyi, dia lari, dia menghindarkan diri dari kematian tersebut, atau bersembunyi di balik sebuah bangunan yang kokoh sekalipun, kalau ajal telah ditentukan oleh Allah pada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang di antara kita yang bisa menghindarinya. Dia pasti akan datang kepada kita jamaah. Dia pasti akan menjumpai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 78, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kematian yang manusia berupaya untuk menghindarinya sejauh-jauhnya, berusaha manusia untuk menyelamatkan diri dari kematian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kalian bersembunyi, kata Allah Jalla wa Ala, yudrikumul maut, maka kematian itu pasti akan menemuimu. Maka kematian itu pasti akan mendatangimu, menjumpaimu, kata Allah Jalla wa Ala. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun engkau berada di balik bunker, di balik benteng yang kokoh lagi kuat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu pasti akan mendatangimu, kata Allah. Sebagaimana juga Allah menyebutkan, yang betul-betul kematian ini peristiwa yang mengerikan, tentunya bagi orang-orang yang tidak menyiapkan bekal menghadapinya dan menghadapi kehidupan setelahnya. Bagaimana orang itu, manusia, berupaya untuk lari sejauh-jauhnya untuk menghindari kematiannya. Andaikan seorang manusia itu tahu kematiannya, maka dia akan pergi dan menjauh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya kematian yang engkau lari darinya, kata Allah, yang engkau berupaya untuk lari menyelamatkan diri dari kematian ini, kata Allah Jalla wa Ala. Maka bagaimana kematian ini, kata Allah, fa innahu mulaqikum, maka sungguhnya dia pasti akan menemuimu, dia pasti akan menjumpaimu, kata Allah Jalla wa Ala. Sejauh apapun kalian berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jabarati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masihkah kita akan bermain-main di kehidupan dunia kita jamaah? Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar hendaknya setiap kita banyak mengingat kematian. Sehingga dengan itu setiap kita akan menyiapkan bekal terbaiknya untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Yang tentunya tidak ada bekal terbaik kita kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, kata Allah, karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Takwa kita kepada Allah. Sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan keduanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Aktsiru dzikra hadhihi min ladzat, yakni al-maut." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban bi isnadin sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ingatlah, perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi. Aktsiru, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia. Apa itu jamaah? Nabi mengatakan yaknil maut, yaitu kematian jamaah. Sudahkah siap kita menghadapinya? Sudahkah perbekalan kita cukup menghadapinya jamaah? Yang kematian itu datangnya tiba-tiba, yang kita nggak tahu apakah hari ini, saat ini, detik ini, setelah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang ketika menghadapi kematian, sedangkan bekalnya tidak cukup untuk menghadapinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah, betapa banyak ayat berulang-ulang memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk kehidupan kita setelah kematian ini. Kehidupan yang abadi. Apakah kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi yang akan kita dapatkan setelah ini? Apakah nikmat atau siksa Allah Jalla wa'ala yang terus menerus diberikan? Maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya berpesan bagaimana penyesalan orang-orang ketika menghadapi kematian, yang ketika tidak ada bekal yang dia bawa untuk menghadapinya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita untuk berbekal jamaah, untuk menyiapkan amal soleh kita, menyiapkan bekal terbaik kita menghadapi kematian ini. Allah mengatakan di antaranya wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, kata Allah Jalla wa'ala, dari sebagian harta yang aku rizkikan, kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu kemudian dia baru mengatakan dengan penyesalannya. Apa penyesalan orang ketika menghadapi kematian jamaah? Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan engkau tangguhkan kematianku ini ya Allah, dalam waktu yang sebentar saja ya Allah. Lalu apa yang dia katakan setelah menyesal ini? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka pasti aku akan bersedekah ya Allah. Maka pasti aku akan berinfak di jalanmu ya Allah. Maka pasti aku akan banyak beramal saleh ya Allah di waktu yang sesaat.
yang kau tangguhkan kematianku ini ya Allah. Lalu apa jawab Allah jamaah? Apa diberi? Apa mentang-mentang dia presiden? Mentang-mentang dia jabatannya tinggi, kehormatannya begitu hebat di masyarakatnya. Apa kata Allah jamaah? Wala yuakhirallahu nafsan. Dan sekali-kali kata Allah, Allah tidak pernah akan menangguhkan satu jiwa pun apabila ajal telah datang kepadanya. Dan Allah memberitahu apa yang kalian kerjakan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi juga menyebutkan mengakhiri khutbah kita kali ini jamaah. Betul-betul orang yang cerdas kata Nabi. Seorang mukmin yang cerdas. Bukan orang-orang yang banyak hartanya, yang titelnya bererot di belakang namanya, yang begitu dielulukan di masyarakatnya. Maka siapa mampu seorang mukmin yang paling cerdas kata Nabi? Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, fa ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah? Fa ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah? Seorang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ternyata bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling hebat akademiknya, bukan orang yang paling tersohor di masyarakatnya jamaah. Tapi Rasulullah mengatakan, ketika ditanya siapa seorang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan fa ulaikal aqyas. Nabi SAW mengatakan, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian di antara kalian kata Nabi. Dan orang yang paling bagus kata Nabi SAW menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya kata Nabi. Mereka itulah orang yang cerdas kata Nabi. Mereka itulah mukmin yang cerdas kata Nabi SAW. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita. Mari kita renungkan jamaah. Kehidupan ini sesaat jamaah. Sudahkah bekal itu telah kita siapkan bekal terbaik kita untuk menghadapi akhir kehidupan kita di dunia, yang kita hanyalah dalam antrian sedang menunggu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وارزقنا توبة نصوح قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.